Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat serta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kita akan tergolong umat yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar nantinya. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa kurma rahimakumullah, bumi sudah semakin tua, ditandai dengan musibah yang terus-menerus melanda, dimulai dari banjir bandang, tanah longsor, dan lain sebagainya. Terkhususnya, beberapa bulan yang lalu baru saja melanda Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan beberapa daerah lainnya. Artinya, bumi sudah semakin memberontak, banjir bandang yang keluarnya secara kompak, maksiat yang terus-menerus dilakukannya secara serempak, sehingga Allah uji dengan musibah yang terjadi. Tujuannya untuk memperbaiki kualitas diri dan iman takwa semakin terpatri. Perkenalkan, nama Ana, Ningtyas Deningrum Gunawan, kelas 11 SMA Swasta Al-Muslimin Pandan. Salam ya Ramadan. Ana akan menyampaikan tausiah yang bertemakan hikmah di balik musibah yang melanda. Pemirsa kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Shadaqallahul azim. Yang berarti, maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Menurut Ibnu Katsir, satu kesulitan tidak dapat mengalahkan dua kemudahan. Sesuai ayat tersebut, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Hal ini menegaskan tentang kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang dikaruniakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, janji akan kemudahan, menghilangkan bencana, dan kabar gembira atas kemenangan yang sudah dekat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang muslim ditimpa suatu kesedihan, kelelahan, bahkan sekecil duri yang menusuknya, maka Allah akan menghapus dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam hadis lain, ujian itu akan selalu menimpa seorang hambanya sampai Allah membiarkannya berjalan di atas muka bumi yang tidak memiliki dosa. Hadis riwayat Tirmizi. Pemirsa kurma yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang berada di muka bumi ini hanya untuk membuat kekerasan dan kekacauan. Karena di setiap musibah yang melanda, bukan tidak mungkin itu adalah akibat ulah dari tangan manusia itu sendiri. Pada dasarnya, manusia dekat dengan kesalahan dan jauh dari kata kesempurnaan. Seyogianya bagi kita untuk selalu mawas diri dan menghindari sifat-sifat yang bentuk melanggar. Mudah-mudahan di balik musibah yang terjadi, kita akan mendapatkan yang lebih baik seperti keindahan, keimanan, dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat bahwasanya setiap ujian yang Allah berikan itu tidak akan melebihi batasan setiap hamba-hambanya. Pada akhirnya, Ana tutuplah kultum ini dengan sebuah pantun. Jalan-jalan ke Tuka, lihat jalan sudah penuh dengan luka. Musibah terlanjurlah sudah, tapi ingat ini bukan akhir dari segalanya. Jalan-jalan ke Pulau Poncan, naik kapal bersama teman. Kalau kemarin musibah tak terlupakan, saatnya sekarang kita menata kembali kehidupan. Akhirul kalam, selamat berbuka puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.